Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya hormati Bapak Ibu guru semuanya. Sudah saya tadi sampaikan di awal bahwa saya nanti akan menyampaikan satu jurus BK di antara 7 jurus BK yang lain. Ya. Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Satu, kenali potensi. Yang kedua adalah kelola emosi. Yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Yang keempat adalah jaga konsistensi. Yang kelima adalah jalin koneksi. Yang keenam bangun kolaborasi. Dan yang terakhir adalah menata situasi. Namun yang saya sampaikan di sini, yang paling familiar, mungkin ini yang paling mudah, nomor 1. Nanti yang nomor 7 yang paling sulit memang. Gitu ya. Jadi ini yang paling familiar. Saya yakin jurus 1 ini Bapak Ibu itu pasti sangat mudah untuk menyampaikan kepada anak-anak atau kepada Bapak Ibu guru mapel, bahkan kepada guru kelas. Tapi langsung ya, ini jurus pertama. Gak ada semua pernah tahu cek. Nah, nanti Bapak Ibu guru, ya semoga Bapak Ibu guru nanti juga menyampaikan di sekolah panjenengan itu harus 4 konsep ini harus dilakukan. Namanya singkatannya itu ARKA, aktivitas, refleksi, konsep, sama aplikasi. Harus memuat 4 unsur ini. Asesmen, aktivitas pertama adalah asesmen. Nanti Bapak Ibu guru harus memberikan asesmen atau istilahnya LKPD untuk mengukur kemampuan anak. Itu harus ada. Kemudian yang refleksi, diskusi, menggali makna di balik permainan, atau mungkin Bapak Ibu guru nanti membuat permainan. Nah, nanti misalnya membuat menara atau apa, jurus 2 nanti ada, atau jurus 3. Tapi permainan itu ya tidak hanya bermain selesai, tapi harus ada makna yang terkandung dalam permainan itu. Oke. Nanti pokoknya nanti ya 2, 3, 4 nanti giliran. Nah ini yang pertama dulu. Yang konsep kecerdasan majemuk, nanti Bapak Ibu guru di sini nanti akan mendapatkan pengetahuan tentang 8 kecerdasan majemuk. Nanti saya jelaskan ya, berurutan ya, ada 8 kecerdasan. Dan juga gaya belajar. Gaya belajar ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? 3. Yang pertama visual, yang kedua auditori, yang ketiga adalah kinestetik. Oke, nanti penjelasannya nanti. Lanjut Pak. Nah, ini Bapak. Kenapa dikatakan itu adalah istilah pendekar? Karena kita menggunakan jurus, ibaratnya di sebuah padepokan. Padepokan yang bisa melaksanakan jurus itu kan seorang pendekar. Pendekar di sini adalah, kalau saya sih pendek atau kekar. Jadi saya pendekar. Nah ini pendekar. Pendek terkekar, tapi yang dimana di sini pendekar itu adalah pendidik karakter, bukan pendek dan kekar. Ini ada yang boleh kita bantu membaca ini, tapi dengan intonasi yang tidak hanya sekedar baca. Nah. Maju Pak, maju. Masalah kita. Kita mengaku kita. Selamat datang pendekar. Sekarang kalian tiba di padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama, hati-hati tergelincir. Lanjut bos. Anak. Tapi jenengan nanti juga bisa mengukur potensi ini jenengan. Iya, nanti Pak kan belum urutannya, ini baru awalnya. Nanti berurutan, sabar dulu. Nanti jelaskan. Ngoten nggih. Lanjut Pak. Ini nanti ada simulasi asesmen simulasi tentang gaya belajar dan kecerdasan
sudah saya di share di grup NBVK Wilayah Selatan, tapi jangan dikerjakan dulu. Jangan dikerjakan dulu. Lanjut Pak. Nah, ini simulasinya. Lanjut lagi. Lanjut. Terus, cepat Pak. Lanjut. Nah, ini urgensi asesmennya. Jadi ada urgensi asesmen tes Holland itu malah multiple intelligence sama gaya belajar. Yang kita bahas di sini nanti di sini adalah gaya belajar. Penyelesaian strategi pembelajaran sesuai potensi kognitif. Potensi kognitif di sini adalah kognitif potensi berpikir, nah, pola pikir anak. Indikator pengukurannya hasil inventory dari 3 belajar tadi, yaitu dari gaya belajar visual, auditory maupun kinestetik. Lanjut Pak. Apa itu intelijensi atau kecerdasan? Oke. Disebut kecerdasan jika satu, perilakunya berulang, yang kedua kreativitas, dan yang ketiga adalah pemecahan masalah. Jadi kecerdasan itu biasanya perilakunya adalah berulang-ulang, tidak stagnan tapi berulang-ulang. Kemudian kreatif, yang ketiga pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini membutuhkan juga kreativitas. Jadi antara poin 1, poin 2, poin 3 itu saling terkoneksi. Itu yang dinamakan kecerdasan. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita kok sepaneng ya. Saya mohon Bapak Ibu guru semuanya berdiri. Berdiri semua, berdiri. Nah, berdiri tapi tidak di tempat duduknya. Dicari yang ini, yang jalan ini. Coba semuanya berdiri. Dan kita sepaneng. Kita senam sebentar, senam otak. Oke, kita senam otak dulu. Yasmi, apa kabar? Yang hamil tidak usah gerak, cukup diam saja. Sudah siap Bapak Ibu guru? Ya, biar otak kita itu biar kelihatannya seimbang gitu loh ya. Mulai Pak. Ayo masuk lagi dikit toh. Ayo ikut toh. Ayo semua gerak. Gerak apa? Nah, buta ya. Ini benar sih. Bukan kalau ya. Itu sekolah. Itu sekolah dulu ya. Biasa. Bentar. Ayo yang lebih keras. Iya. Ngau apa? Kita gini-gini tuh.
Berat badan. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Lanjut ke materi kedua. Kode. Itu jadi itu tadi ada hubungannya, itu namanya senam penguin. Tapi sebenarnya itu adalah senam otak, menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri kita. Berarti nanti tadi kalau sudah bisa itu dengan sempurna, berarti otak Bapak Ibu guru sudah seimbang. Lanjut Pak. Nah ini coba saya pengen Bapak Ibu guru mengamati ini. Kira-kira yang ada dalam pikiran Bapak Ibu guru itu apa? Ada gambar apa itu? Monyet, ada gambar penguin, gajah, kemudian apa itu? Singa, ikan, itu ikan. Sebelahnya gajah itu ikan. Terus singa laut dan yang terakhir apa Pak Edi? Anjing. Kemudian ada seorang bapak-bapak di depan situ. Itu kita artikan apa? Guru katanya. Guru, melatih, instruktur, penonton, apa lagi? Apa? Oh Pak Martono. Apa? Guru. Kalau saya menyimpulkan sendiri juga tidak tahu benar atau salah. Di situ kan ibaratnya ada seorang guru yang sedang memberikan arahan kepada murid yang heterogenitas. Jadi itu kan tidak sama kan? Kalau homogenitas berarti misalnya gajah semua. Itu kan ada monyet, ada penguin, ada gajah. Itu berarti kan kita bagaimana menerapkan pembelajaran kita kepada heterogenitas murid kita. Ono sing turunan, ono sing diterang nanti orang madhep gurune tapi madhep ngono tapi kono ngeramah iki ngrungokno. Nah, zaman dulu yang ada murid seperti itu dua atau apa penghapus. Padahal murid seperti itu sebenarnya dia punya kecerdasan auditori. Kita dia ora delok, tapi kupingnya iki mendengarkan. Nah, jadi itu keunikan heterogenitas dari murid. Lanjut Pak. Nah ini ada kecerdasan majemuk. Sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa kecerdasan Bapak Ibu itu ada berapa? 8. Ada 8. Satu cerdas verbal linguistik, yang kedua cerdas logis matematis, yang ketiga cerdas interpersonal, yang keempat cerdas intrapersonal, yang kelima cerdas naturalis, dan yang keenam cerdas kinestetik, yang ketujuh cerdas moral atau eksistensial, dan yang terakhir adalah cerdas visual spasial. Terus itu apa Pak? Kok hanya dijelaskan 8 kecerdasan tapi tidak ngerti ngoten kira? Nah, tak bacakan aja Pak. Iya, tak terangno tak wacake. Ora ning kono Pak. Sing iki modul tarik ini soal. Terus Bob ke atas. Nah ini pengertiannya ini. Yang pertama cerdas visual spasial. Visual itu kan tampilan ya, gambar ya, berarti ya, melihat. Secerdas visual sekali ini adalah dengan cara orang yang sering pembelajarannya membaca, menulis untuk kesenangan, pandai menyusun teka-teki, menikmati gambar, melukis dan seni visual. Pokoknya cerdas visual spasial ini berhubungan dengan penglihatan. Kemudian yang kedua cerdas verbal linguistik.
mudah mengingat informasi secara tertulis, lisan. Ini berarti mendengarkan Pak Ibu ya, lisan ya. Auditory, ya pendengaran. Enjoy membaca, menulis, berdebat atau memberikan pidato persuasif. Jadi cerdas verbal linguistik ini kecenderungannya adalah kecerdasan auditory ya, kecakapan lisan, mendengar. Verbal, berbicara, ucapan, verbal. Lanjut Pak. Ada 8. Ya, terus cerdas interpersonal. Inter itu ke dalam atau keluar, Bapak Ibu? Interpersonal itu ke dalam atau keluar? Inter ke dalam atau keluar? Dalam. Ke dalam. Yang jawab ke dalam siapa? Ngaco. Yang jawab keluar. Kan ada inter, berarti inter itu keluar, yang intra ke dalam kan? Intra itu ke dalam atau keluar? Kembali Pak ya. Berarti inter yang mana? Keluar. Nah, berarti jenengan bisa membaca kira-kira Pak Amnan. Inter. Nah, berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam berkomunikasi non verbal. Jadi pinter menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Keluar, inter keluar Pak. Kita beradaptasi dengan lingkungan luar. Kan inter. Di situ ada intra. Intra menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Jadi intra itu berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ke dalam. Atau gitu? Nah itu menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Contohnya dengan mengamati bakat jenengan, itu kan termasuk kecerdasan intrapersonal. Gitu. Nilai sendiri-sendiri. Nah, gitu ya intra. Menikmati ketika menganalisis teori dan ide. Kemudian selanjutnya Pak, jadi bedanya gitu ya. Kalau inter kita sekedar keluar, kalau intra ke dalam. Kemudian cerdas kinestetik, terampil dalam menari dan olahraga. Jelas ya? Praktek, eksperimen, olahraga ini kinestetik. Memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Ingat dengan melakukan daripada mendengar atau melihat. Pokoknya ketika mungkin begini, anak-anak dilatih untuk bagaimana caranya mengoperasikan WA. Tapi nek diterangno niku paling ya wis ora paham. Wis langsung dicekeli HP diberikan langsung praktek. Iki lho carane menggunakan WA. Ini namanya kecerdasan kinestetik. Jadi langsung praktek. Terus pokoknya dia tidak butuh awalan pembicaraan maupun melihat gambar atau apa, dia langsung praktek. Ini cerdas dalam bidang kinestetik. Lanjut Pak Dedi. Kemudian cerdas naturalis, tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi dan geologi. Kalau botani itu tumbuhan ya, apa ya? Tanaman ya? Tanaman ya? Kalau biologi perkembangbiakan, ngono. Terus geologi, itu kan bahasa Inggris kita ya, hewan ya, binatang. Geologi itu berarti mengamati berbinatang loh, dengan alam nanti ya. Kan kan berbinatang, geologi berarti kan mengamati alam mungkin Pak Doni, alam ya. Berbinatang. Terus cerdas logis matematis. Nice nih Pak. Ini matematis ini biasanya berhubungan dengan hitung-hitung. Ibu-ibu biasanya cerdas dalam hitung-hitungan. Ngitung blonjo, ngitung sangune anake, ngitung sangune pakane, ya. Ini biasanya kaum ibu-ibu. Memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, senang memikirkan ide-ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah, dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Biasanya bendara bos ini cocok kalau logis matematis. Bendara bos, Bu Marida. Sasiten, pembantu. Mantan. Nah, berarti kan pernah. Nah, berarti jadi kan termasuk juga saat itu karena jadi bendara bos. Soal itu saya rumit-rumit.
Sadune sepenting padha. Belanjane mbo. Kemudian cerdas musikal, ini sudah pasti jelas nih. Peka terhadap musik, pokoknya ambil bocah murid sing seneng bermain musik, ini mesti kecerdasannya musikal. Peka terhadap musik dan ritme, senang menyanyi dan bermain alat musik, ini pasti memiliki kecerdasan musikal. Lanjut Pak. Sudah Pak. Sudah selesai ya? Oke, kita kembali lagi tadi ke yang materi tadi Pak. Yang ini. Nah. Sekarang gambar Pak. Enggak. Hop, nah, hop. Hah? Ya, bentar Pak. Itu hanya mengidentifikasi dulu. Identifikasi dulu bahwa itu yang memiliki kecerdasan linguistik verbal itu seperti ini. Nah, ini baru tahap awal pengertian identifikasi. Sekarang ada gambar Bapak Ibu dulu. Ibu aku ya ora kenal. Saya tak kenali itu mau Yuda Bibi, Iwan Fals, terus Megawati karo Kartini. Apakah Bapak Ibu kira ada yang kenal tokoh itu? Yang pertama B.J. Habibie itu masih di sini. Bapak Ibu guru disuruh memberikan penafsiran. B.J. Habibie ini kecenderungannya kecerdasan apa? Dari 8 tadi. Logis matematis karena pandai berhitung yang rumit ya pesawat iso mabur. Apa? Matematis. Ya betul. Ada lagi? Apakah hanya itu Pak? B.J. Habibie. Linguistik. Terus Iwan Fals. Musikal jelas ya karena ini penyanyi legend pasti semua golongan dari orang tua, paruh baya, setengah baya, bahkan anak-anak itu sudah tahu Iwan Fals. Mesti ngerti, legend. Kemudian iku sapa iku Sindowo Kerabang ngerti. Terus sing jenggot tenggo peci sapa? Boten Pak, boten Jelantara niku. Gajah boten niku. Agus Salim yang mana Pak? Yang jenggotan. Nah itu cek. Wah ini TKB Pak. Agus Salim yang sana. Menteri Lingkungan Hidup. Nah, berarti nek Menteri Lingkungan Hidup berarti dia cerdas naturalis. Nah, apa? Karena tadi kan ada lingkungan geologi, botani, itu cocoknya di Bapak Emil Salim. Dan sing Agus Salim Pak, sing pensiunan. Menteri Luar Negeri. Oh berarti interpersonal, ya Pak. Verbal, bahasa, verbal linguistik kalau interpersonal, ya kan sering metu sih. Interpersonal. Kemudian R.A. Kartini. R.A. Kartini apa? Pak Kusbini R.A. Kartini cerdas apa Pak? Pojok. Nulis itu berarti verbal linguistik yang akar ini. Kemudian misal ini siapa ini? Bukan sebelahnya Mega. Sebelah Mega siapa? Tahu kan tanggal ban kita itu. Ganti ya. Sing bawah pojok kanan itu Megawati, bukan Megawati mantan presiden ke-6 ya. Itu Megawati atau voli Pak. Itu cerdas apa? Kinestetik ya, olahraga mesti kinestetik. Wes lanjut Pak. Nggak ngerti ya Pak. Nggak ngerti ya. So, ada yang tahu yang laki-laki sebenarnya Megawati? Itu katanya artis, nggak salah itu artis. Oh Hail Anwar, berarti verbal linguistik. Wah, oh iya, oh Hail Anwar. Iya. Oke, wes lanjut. Nah ini kenali potensi ini, masalah di sini adalah kecenderungannya adalah bagaimana Bapak Ibu guru bisa membedakan pembelajaran model tradisional sama terdiferensiasi. Jadi tradisional ini klasik. Contohnya zaman dulu itu kan saya pikir tradisional ada guru, saya ngarep mulang ngoten kira ceramah, ngrungokke kadang guru di kongres, wis ngekek garapan, tumpuk selesai. Kerjakan di rumah. Semua tok
Karena saya sekolah dulu ya seperti itu, kita itu masa guru kaget. Kau tulis papan tulis, terus ceramah, terus kau garap, wis. Gitu. Tapi terdiferensiasi begini Pak. Jadi usaha pembelajaran dengan otak akal yang sehat untuk memenuhi kebutuhan murid dengan mempertimbangkan 3 aspek. Aspek pertama itu adalah kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, yang ketiga adalah profil belajar murid. Ini pembelajaran terdiferensiasi. Jadi usaha pembelajaran kita kalau BKD pelayanan dengan akal sehat kita dengan mempertimbangkan 3 aspek untuk memenuhi kebutuhan murid. Satu aspek kesiapan belajar, yang kedua minat, dan yang ketiga adalah profil pembelajaran murid. Yang kita tekankan di sini adalah profil pembelajaran murid. Jadi profil pembelajaran murid itu berkaitan dengan gaya belajar. Ya, gaya belajar tadi ada 3. Jadi lebih efektifnya nanti Bapak Ibu guru asesmen ini kita berikan kepada anak. Dan Bapak Ibu guru itu punya layanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Satu kelas disuruh mengerjakan asesmen itu. Nanti ketemu. Mungkin ada 10 anak yang kinestetik, 8 anak yang visual, ada 10 anak mungkin yang auditory. Dari pengelompokan itu, jangan kelompokkan visual kelompoknya, kinestetik kelompoknya, auditor kelompoknya, kasih bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Dalam BK seperti itu. Tapi guru makol mungkin anak yang kita ora patek pinter, ya aja dikei soal sing angel. Sing bocah pinter ya aja ngeki soal sing padha karo sing kecerdasane biasa. Ya pasti nanti kecepatannya berbeda. Berdiferensiasi ini adalah dengan memberikan asesmen sesuai dengan kemampuan anak. Ngoten nggih. Nah, jadi soal bocah sing pinter rapatek pinter aja dikeki soal padha. Jadi tradisional itu satu cara untuk semua murid. Cara siji digunakan semua murid. Tapi kalau diferensiasi banyak cara sesuai dengan minat dan bakat murid. Disendirikan di orang bocah itu diantem asesmen rata, dikasih layanan sama. Harus dibedakan sesuai dengan bakat minatnya. Fokus pada kurikulum semata, yang tradisional, yang terdiferensiasi kurikulum pengembangan diri murid. Produk belajar seragam ini sama nggih? Seragam sama nggih? Nah, kalau produk belajar beragam sesuai potensi beda-beda. Murid pasif, pasif karena seperti tadi saya muridnya anut kabeh. Kadang nek dikai kesempatan pertama ora gelem takon. Pokoke pasif lah nek ngrumokke kadang ana sing turu, kadang ana sing ngomong dhewe, pokoknya dia pasif. Itu seperti saya di sekolah pasif. Ya. Tetapi yang terdiferensiasi murid aktif dan terlihat secara personal, jadi menunjukkan kelebihannya. Mesti orang bocah yang aktif di kelas, ganti takon. Saya kan ngotot sejak. Betul nggih? Sekolah yang kelas ayane cah lho, malah iki Bapak Ibu guru, wis aku Pak Guru jangan ya, malah kualat aku. Kakakku. Seperti itu. Lanjut Pak. Lebih cepat lebih baik. Itu jawabnya mati ya. 10. Oh, pokoknya Pak Doni tadi minta jam 11 selesai. Dijawab ya Pak. Pokoknya jam 11 rampung ya. Sekarang mengenali ini. Poinnya sini, mengenali 3 gaya belajar. 1 gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditori, yang ketiga gaya belajar kinestetik. Gaya belajar itu yang ininya aja, visual itu yang cenderungannya kepada indera penglihatan, melihat gambar. Jadi kan nek ngajar pakai gambar, pakai video, pakai poster yang bermacam-macam itu kalau anak-anak tertarik dengan itu berarti kecenderungannya anak ini gaya belajarnya visual. Tapi nek ono bocah ketika jangan menyampaikan sesuatu noleh rono utawa noleh rono, tapi dia ngrungokke. Ini kecenderungannya ke audio. Kemudian kinestetik ini agar bocah sing seneng pelajaran olahraga, gitu. Pasti ini kecenderungannya ke kinestetik.
Itu ya. Atau yang suka praktek eksperimen di laboratorium komputer, ya kan? Ini kecenderungannya di kinestetik. Lanjut Pak. Sebentar. Strateginya dari belajar visual itu dengan menggunakan gambar, peta, konsep, video. Ini jelas apa? Visual. Kalau auditori, gerakan apa? Diskusi, tanya jawab. Nah, ini sih model ceramah itu cenderungnya di auditori. Saya senang mendengarkan cerita, ini auditori. Dongeng. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Strateginya adalah gunakan permainan efektif sesuai simulasi eksperimen atau bermain peran. Oke, lanjut Pak. Nah, sebelum kita lanjutkan ini, mari kita nyanyi dulu ya. Kita sebenarnya 7 jurus BK hebat itu ada lagunya. Pokoknya Bapak Ibu guru harus familiar dengan lagu ini. Lagu itu tidak hanya suaranya, tidak hanya liriknya, tapi juga gerakannya. Dulu pas di Dapur Semar mungkin pernah disampaikan Budi yang ikut, yang bolos kan, Pak Goni tidak ikut pas di Dapur Semar. Ikut, saya tidak ikut siapa? Yang jelas guru Bapak Ibu guru BK yang baru ini mesti belum menang. Mungkin dia ngomong dewi. Itu ada gerakan loh Pak. Jadi kenali potensi itu gerakannya gimana, terus tumbuhkan resiliensi itu gerakannya gimana, sampai mengatasi situasi semuanya per jurus itu ada gerakannya. Boten, ayo kita nyanyi dulu Pak. Bukan. Ini dulu Pak. Nah ini berdiri semua, cari tempat, kita nyanyi sebentar, berdiri. Pak Martono berdiri Pak, semuanya berdiri. Oke. Sudah berdiri semua? Sudah siap? Oke, dengarkan sambil gerakannya ikuti gerakan di video ya. Oke, mulai Pak.
Nanti kalau terus nanti itu saya share ya. Makanya mati tak share sesuatu ya. Itu tidak hanya lirik lagu tapi ada diikuti gerakan. Tadi ketika kenali potensi, ini ya. Kenali potensi terus Kalau emosi, tumbuhkan emosi, residensi, jaga konsistensi. Jadi ini betul, jaga konsistensi, terus jalin koneksi begini, terus bangun kolaborasi seperti ini, menata situasi. Itu ada di situ ya. Ya, enak Pak ya. Setiap Selasa FGBK terus tugas keluar, pokoknya senang-senang banget. Ini kan nanti kan baru satu saya, nanti kedua mungkin Pak Beno mungkin, ketiga mungkin Bu Jayu. Nah, kan terus ya Pak ya, pokoknya satu pertemuan satu jurus, kata nggih. Siap. Oke, lanjut Pak. Hah? Yes, ulang dua kali. Oke, jadi ini Bapak Ibu guru. Kita lanjut ya. Oke, nyanyinya nanti lagi. Mengenali potensi karir masa depan. Ada realistik, fisik nyata. Ini contohnya tukang listrik, teknisi, polisi, petani ini realistik. Kemudian yang kedua investigatif. Ini contohnya ilmuwan, dokter, psikolog keamanan. Ini potensi karir depan di investigatif. Yang ketiga artistik ini contohnya adalah seniman, penulis, aktor. Yang keempat sosial, peduli komunikatif. Yang kelima sosial ini contohnya adalah guru lah. Guru ini masuk sosial. Karir masa depan bidang sosial. Guru, konselor, Bapak Ibu guru ini konselor. Terus apa ini? Psikolog, berarti psikolog investigatif ya psikolog, sosial ya psikolog Pak. Terus apa nih itu? Pekerja sosial, enterprising, pemimpin persuasif, contohnya pengusaha, politikus, manajer, marketing, pengacara. Ini masuk enterprising. Yang nomor 6 konvensional, terstruktur, teliti, contohnya akuntan, administrasi, sekretaris. Nah ini ya ada 6. Lanjut Pak, masih ada Pak? Ada. Sekarang praktek bimbingan mengenal diri. Tidak usah ya, ini tidak usah praktek ya, karena Bapak Ibu guru mesti melakukan ini. Setiap peserta mencari bentuk kelompok kecil terdiri dari 3 orang, seorang berperan sebagai guru, seorang sebagai murid, dan seorang sebagai observer. Kalau kami di Semarang kemarin 3 praktek ini, tapi tidak usah gitu. Tidak usah, saya yakin Bapak Ibu guru sudah lebih canggih. Lanjut. Oke, sudah. Sekarang sudah gitu. Nah ini nanti Pak. Sekarang saya minta Bapak Ibu guru segera saat ini langsung saja mengisi link yang di MGBK Wilayah Selatan. Yang pertama gaya belajar. Sekarang silakan isi. Nanti panjenengan tahu gaya tidak hanya murid, gaya belajar jenengan itu kelihatan di situ. Sekarang diisi. Yang gaya belajar, yang ini gaya belajar. Ya tak share grup MGBK Selatan kok. Sekarang diisi, saya tanya. Ada gak? Ada Bu? Mbak Sui? Mbak mana saya angel? menunggu 5 menit biasanya Pak. Oh, biasanya kadang langsung ya Pak? Yeah. Ini aku kalau bisa langsung Pak, cari itu ngetik kan nunggu aja. Masa wis kadang langsung jangan dingin aja. Sami. Nunggu dulu. Tadi kan langsung ya, langsung dulu. Iya nunggu Pak. Oh, berarti ini aku bocah kelas ini iso deh.
Jadi ini coba 1 menit, 1 menit tidak bisa berarti link itu kemungkinan kadang langsung. Dulu kemarin aku mencoba bisa Pak, di kelas 8 aku loh bro. Oh, Pak Martoni iso kok. Sebenarnya bro. 1 menit kemudian. Tapi aku di praktek iso Pak, ning 8A. Mun aku iso langsung iso kabeh. Wah, wis iso kok lah, bisa. Ikuti tes sekarang kalau ada sudah masuk itu bawin bisa kok. Nah, tanda panah ke kanan itu diklik terus. Nah, ini sudah bisa. Nih. Mulai sekarang. Nah, wes langsung diisi. Ya. Ya udah sini Bu Bos. Ini sekolah 5 menit malah. Nah, itu bisa kok. Nah, sekarang diisi. Ya. Diisi Pak, paling 10 menit, kurang lebih 10 menit. Oh bisa. Nah, kita sekarang ada mana itu yang tekan terus sampai muncul tes sekarang itu kan bisa. Ingat isi sampai selesai 10 menit paling. Itu tidak hanya untuk anak, itu kan diterapkan untuk anak, tapi untuk panjenengan itu jenengan tahu gaya belajar jenengan. Coba kita isi mana yang gue coba. Jenengan isi dengan tidak usah mencontek temannya, sesuai dengan kejujuran panjenengan. Kinestetik 43. Ya. 45. Sekarang polos sore. Itu tes link pertama itu untuk mengetahui gaya belajar panjenengan. Link yang kedua untuk mengetahui kecerdasan yang ada pada panjenengan. Yang pertama dulu yang untuk kecerdasan gaya belajar. File ini 2 video ini 9 giga. Itu nanti ada 2 link panjenengan mengerjakan yang link itu saja nggih. Untuk link yang kedua yang kecerdasan itu nanti panjenengan coba sendiri lain waktu atau di rumah. Kita ini mencoba yang gaya belajar dulu.
iki opo pirang siji telu siji apa itu ya nggak benar iya aku mau sih lah Ada yang sudah? Ada yang sudah? Terus satu baru terus dua terus tiga aku gue kamu plek kata harus satu atau tiga gue namu tuh dulu kecil apa yang masalah sini kan di sini gitu kan ada di sini daripada Ada yang sudah? bagi dulu ya Sudah Bu? Ini kayak belajar? Sudah. Pak Budi sudah? Pak Musbin sudah? Orangnya ojo mati HP ini lah. Halo, Bawin. Pak Goni sudah? Coba Pak Goni lihat Goni panjenengan. Bukan. Atas. Nah, ini yang tertinggi adalah 46% nilainya Pak Goni visual. Sudah sesuai yang ada pada studi panjenengan visual. Nah, betul. Terus strateginya apa Pak? Strategi visual itu menurut jenengan apa? Silakan ditonton dulu supaya Aplaus untuk Pak Goni. Ayo. Bu Susi. Oh
ini jenengan ke yang kecerdasan ini. Sing iso sing tak kon ngejake wong sing dhuwur. Sing gaya belajar. Napa isine apa jenengan? Visual. Apa visual aja? Jenengan? Oh berarti visual auditory. Oh sama 3636. Bu Ita apa? Kinestetik. Kenapa kinestetik Bu? Dengan belajar kinestetik itu caranya piye kok bisa seneng kinestetik? Suka praktek langsung. Tepuk tangan buat Bu Ita. Oke. Ada lagi yang rata-rata visual sudah, kinestetik sudah, auditory. Nah ini Bu Awi. Strateginya apa Bu? Auditory. Nah, saya biasanya itu perlu penjelasan dulu, ya, dilihat video dulu, menjelaskan baru praktek. Berarti kalau tidak ada penjelasannya bingung ya, harus ada penjelasannya dulu. Oke, tepuk tangan buat Bu Awi. Baik, kiranya itu tadi sudah ada contoh dari Pak Boni visual penjelasannya apa, Bu Ita. Ya, Bu Susi visual kinestetik Bu ya, visual gitu kan gitu. Visual Pak Boni visual, Bu Ita kinestetik, Bu Awin auditory. Dan sudah semuanya sudah ada yang mewakili. Oke, jadi itu nanti link itu nanti panjenengan praktek ke anak, mungkin memberikan materi gaya belajar, terus disampaikan link itu disuruh mengerjakan. Kemarin di sekolah kami saya praktek itu saya suruh membawa HP, tapi untuk pelajaran saya, jam saya aja. Pagi anak-anak saya kemarin infokan tak suruh bawa HP, pagi HP-nya tak ambil di BK, pada jam saya tak berikan, jam saya selesai tak ambil lagi. Betul apa? Untuk praktek itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru praktek itu jadi malah mudah. Yang kinestetik dikelompokkan, yang auditory dikelompokkan, yang visual dikelompokkan, masing-masing kelompok itu nanti kita berikan layanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Gimana Pak? Ya, guru mapel itu kemarin gini Pak. Jenengan menyampaikan ke guru mapel pakai materi ini, implementasinya dari jurus-jurus BK itu. Ngerti nggih? Pakai materi ini nanti biar guru mapel itu bisa mempraktekkan ke anak didiknya masing-masing. Ya jelas kan implementasinya pakai materi ini. Nanti saya share materinya. Nanti materinya saya share nggih, walaupun nanti minggu depan ya materi siapa saya share apa ya. Jadi nanti saya berikan modul sama bahan tayang. Ada dua Pak. Satu modul kenali potensi, yang kedua bahan tayang. Yang bahan tayang itu jenengan sampaikan kepada Bapak Ibu guru mapel kalau mau menyampaikan. Ya. Ya. Ya, itu kan kita hanya tahapan identifikasi saja. Hanya sebatas pengetahuan kepada anak. Inilah anak gaya belajarnya kinestetik, ini gaya belajarnya auditory dan visual. Hanya sebatas itu. Nanti pengembangannya ya intinya itu pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru mapel itu mesti ngerti pembelajaran berdiferensiasi. Dari hasil ini nanti diterapkan di pembelajaran berdiferensiasi. Oke, itu sekarang Pak, lanjutnya Pak. Tadi ya Pak. Nah seperti ini ya. Selamat pendekan. Kamu sudah menguasai jurus pertama. Ini adalah kartu pertama dari 7 kartu yang sudah terkumpulkan. Selamat melanjutkan petualangan. Jadi dapat 1 kartu. Oke. Kenali potensi. Kartunya Oke, itu
Kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaian tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diimplementasikan dan diibaskan di sekolah Panjenengan sedaya. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.